Halo, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat, tetap di rumah, selalu menjaga diri kalian di sana. Tidak terasa kita sudah masuk pada perkuliahan yang ke-15. Nah, materi kita hari ini adalah konsultan engineering. Saya berharap kalian akan memahami tentang konsultan engineering itu seperti apa pada materi hari ini. Pembelajaran topik konsultan engineering ini bertujuan untuk agar kalian dapat memahami proses bisnis, kemudian agar dapat memahami aktivitas engineering dan konsultan engineering dalam suatu bisnis, dan dapat memahami aturan yang berkaitan dengan pendirian bisnis. Nah, ini akan kita bahas dalam topik hari ini, yaitu konsultan engineering itu apa, kemudian prosedur bagaimana mendirikan bisnis, kemudian kontrak-kontrak kerja yang ada dalam menjalankan suatu bisnis dan kontrak-kontrak bisnis secara umum. Nah, saya ingin memaparkan apa sih hubungan antara bisnis dan konsultan. Bisnis itu merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa untuk mendapatkan laba. Nah, tujuan dari kita membuat bisnis itu adalah utamanya mencari keuntungan dengan memproduksi barang atau memberikan jasa servis. Kemudian dari situ kita akan tahu bagaimana sih caranya untuk memaksimalkan pemenuhan keinginan konsumen. Nah, dalam suatu bisnis, tujuan ini harus berkelanjutan. Bagaimana caranya berkelanjutan supaya bisnis itu tetap berjalan dan bisnis itu tetap berkembang, selalu berkembang. Contoh misalnya, kalau kita mempunyai produknya itu berupa produk handphone. Handphone itu setiap hari, setiap waktu itu berkembang. Apa yang berkembang? Fasilitas internetnya, atau jaringannya, atau fasilitas aplikasinya. Nah, ini yang harus dikembangkan oleh seorang yang memiliki bisnis dalam bentuk produk handphone. Nah, dalam menjalankan bisnis atau mengembangkan bisnis, kita perlu tahu dan menganalisa secara kuat bagaimana cara merencanakan dengan matang bisnis kita itu supaya kita bisa mencapai target kita setiap waktu dan waktu yang telah ditentukan. Misalnya, kalau kita mau mengembangkan bisnis produk handphone tadi, kapan kita waktu yang tepat untuk mengembangkan bisnis itu? Apakah kita mampu untuk membuat perencanaan bisnisnya? Nah, kalau kita belum mampu atau kita perlu orang untuk membantu kita, memberikan sebagai jasa penasihat, nah disinilah letak suatu kebutuhan konsultan. Jadi konsultan itu adalah orang atau badan usaha yang sifatnya adalah penasihat, baik dalam bidang-bidang tertentu, misalnya sudah memiliki keahlian dalam bidang akuntansi, teknik, pajak, lingkungan, biologi, hukum, dan lain-lain. Nah, jadi seorang konsultan ini yang membantu dalam menjalankan atau mengembangkan bisnis yang sudah kita rintis. Nah, hari ini kita berfokus hanya pada konsultan engineering yang sebagai penasihat di bidang keteknikan. Nah, secara umum, konsultan engineering itu dibagi menjadi dua, konsultan perencana dan konsultan pengawas. Konsultan perencana adalah orang atau badan yang membuat perencanaan secara lengkap, baik bidang arsitektur sipil dan bidang-bidang lain yang melekat erat dalam dan membentuk suatu sistem bangunan. Nah, konsultan perencana itu bertanggung jawab untuk perencanaan struktur, landscape, arsitektur, elektromekanik, termasuk rencana anggaran bangunan, dan lain-lain yang meliputi suatu sistem yang membentuk bangunan. Kalau konsultan perencana ini dalam bentuk pembangunan gedung. Bagaimana dengan konsultan engineering dalam bentuk IT? Nah, orang-orang di sini adalah orang yang membentuk perencanaan bagaimana jaringan, elektronika yang dipakai, kemudian kelistrikannya seperti apa. Nah, itulah yang dikaitkan secara lengkap untuk membentuk suatu sistem jasa dalam bentuk IT.
Jadi konsultan engineering bisa dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk produk. Nah, pada konsultan perencana, tugas-tugas yang diperlukan dalam konsultan perencana itu adalah menyesuaikan dalam sebuah kondisi lapangan antara permintaan klien dengan kondisi nyata. Kemudian dia bertanggung jawab atas perhitungan desain jika terjadi adanya kerusakan desain, konstruksi, atau desain yang sudah dibuat. Kemudian dia harus membuat yang namanya gambaran rancangan konstruksi atau desain yang terperinci. Kemudian dia membuat rencana kerjanya sebagai panduan ketika dilaksanakan. Kemudian dia membuat adanya suatu rencana biaya proyeknya sebesar berapa dengan detail yang diperlukan. Kemudian dia harus mampu, ini yang paling penting adalah harus mampu memproyeksikan keinginan owner yang tertuang dalam perencanaan bangunan atau perencanaan desain IT misalnya. Nah, itu yang harus dilaksanakan oleh seorang konsultan perencana. Nah, bagaimana dengan konsultan pengawas? Konsultan pengawas itu adalah orang atau badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk membantu pengelolaan pelaksanaan pembangunan mulai dari awal hingga akhir pengerjaan. Nah, konsultan pengawas itu sendiri bertugas untuk membuat segalanya dalam bentuk administrasi proyek. Pertama, misalnya sumber daya manusia yang digunakan, kemudian material-material yang dipakai, kemudian waktu pengerjaan itu dituangkan dalam bentuk administrasi dokumen-dokumen. Kemudian, konsultan pengawas juga harus melakukan pengawasan yang rutin sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan melihat dari segi mutu, waktu, dan biaya. Kemudian konsultan pengawas juga bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap desain atau konstruksi yang sudah jalan dengan melihat pertimbangan antara owner dan kontraktor. Kemudian konsultan pengawas juga perlu untuk memeriksa gambar kerja, baik dalam gambar kerja bangunan atau desain yang sudah dibuat oleh kontraktor sebelum pengerjaan dimulai. Kemudian memeriksa dan menyetujui penggunaan material yang digunakan oleh kontraktor. Jadi misalnya konsultan perencana sudah membuat perencanaannya seperti apa, kemudian dieksekusi oleh kontraktor dan diawasi oleh konsultan pengawas. Nah, itu secara umum pembagian konsultan perencana dan konsultan pengawas. Nah, tadi saya sudah menjelaskan secara umum tentang perbedaan antara konsultan perencana dan konsultan pengawas. Saya di slide ini akan memberikan secara ringkasan tentang hak dan kewajiban dari seorang konsultan perencana dan konsultan pengawas. Nah, perlu digarisbawahi, konsultan itu bisa sebagai orang atau sebagai badan usaha. Jadi kita juga bisa menjadi konsultan secara tunggal ke proyek jika itu dipercaya dan memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh sebuah proyek, atau bisa berbadan usaha, berbadan hukum gitu ya. Nah, yang pertama untuk konsultan perencana. Di konsultan perencana ini seperti saya jelaskan tadi adalah bekerja untuk membuat perencanaan secara lengkap. Perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar, rencana-rencana kerja, dan syarat-syarat yang diperlukan ketika kita merealisasikan suatu proyek. Nah, kemudian ada hitungan strukturnya, ada hitungan biayanya. Nah, tadi saya bilang konsultan engineering jangan hanya terpaku pada suatu bangunan, tapi bisa jadi sebagai konsultan engineering IT gitu. Nah, contoh kalau di IT, kalau kita mau membangun suatu jaringan di suatu perusahaan atau di suatu tempat. Nah, mulai dari eh, alokasi tempatnya seperti apa, kemudian skematik diagram untuk jaringannya seperti apa, kemudian syarat-syaratnya menggunakan material apa, kemudian eh, apa yang diperlukan ketika membangun jaringan, kemudian perhitungan jarak, perhitungan frekuensi jaringan, dan sebagainya, serta biayanya itu dilakukan oleh seorang konsultan perencana.
Kemudian dia juga melakukan yang namanya pertimbangan-pertimbangan kepada pihak owner dan pihak kontraktor, memberikan jawaban tentang syarat-syarat yang digunakan, terus membuat gambar, revisi bila terjadi perubahan, kemudian harus melakukan yang namanya rapat koordinasi dengan pengelola proyek. Bagaimana dengan konsultan pengawas? Konsultan pengawas itu adalah dia bekerja dari awal sampai terselesaikannya pekerjaan itu dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian dia melakukan guiding, membimbing pada saat proses pengerjaan itu berlangsung. Kemudian melakukan perhitungan kinerja, KPI-nya seperti apa, Key Performance Indicator dalam suatu proyek itu seperti apa. Kemudian dia perlu juga melakukan koordinasi antara pihak kontraktor untuk melihat performa dari pekerjaan itu apakah berjalan dengan lancar atau ada kendala-kendala yang perlu dilakukan agar pekerjaan ini bisa cepat selesai. Jadi misalnya kalau kita ada proyek pembangunan jaringan misalnya, pembangunan jaringan ini permasalahannya di mana nih? Di jarak. Nah, jarak ini bagaimana cara kita menyelesaikannya? Itu kita harus mengkoordinasikan ke pihak kontraktor, ke pihak ownernya agar pekerjaan ini bisa berjalan. Ada ide nggak untuk menyelesaikan kasus ini? Kemudian karena dia sifatnya juga administratif, dia juga harus mengawasi tentang pembakaran biaya yang terjadi ketika proyek ini berjalan. Kemudian juga dia berhak untuk menerima atau menolak material yang datang kalau tidak sesuai. Misalnya juga bisa juga melakukan penghentian proyek sementara kalau ada proyek-proyek yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya ada yang namanya pembuangan limbah yang dilakukan oleh pihak kontraktor, misalnya ada sifatnya kecelakaan kerja juga bisa dilakukan oleh seorang konsultan pengawas yang bagian ke HSE misalnya gitu. Kemudian dia menyusun laporan kemajuan pekerjaan baik harian, mingguan, dan bulanan. Kemudian dia juga menghitung kemungkinan ada atau kurangnya pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan harus dibuang atau harus dikurangi atau harus ditambah dalam menjalankan suatu proyek. Nah, inilah yang namanya pekerjaan hak dan kewajiban dari seorang konsultan, baik perencana maupun pengawas. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin mendirikan yang namanya konsultan engineering berbadan hukum? Nah, kalau suatu bisnis itu dilakukan dalam skala yang ingin besar, yaitu dalam bentuk berbadan hukum, nah, perlu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Bagaimana caranya melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang penting dalam mendirikan atau merintis suatu bisnis usaha. Nah, ini secara umum kalau kita mau membuat yang namanya pendirian bisnis, entah itu bisnis dalam bentuk produk, jasa, secara umum ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah pengurusan izin pendirian. Pengurusan izin pendirian, kemudian pengesahan menjadi badan hukum, kemudian penggolongan menurut bidang-bidang yang dijalani, dan yang terakhir adalah pengakuan pengesahan dan izin dari departemen lain. Nah, terkait dokumen-dokumen yang diperlukan ketika kita melakukan pengurusan izin pendirian, yang diperlukan adalah surat tanda daftar perusahaan, misalnya TDP, kemudian nomor pokok wajib pajak itu harus perlu ketika yang namanya pengurusan izin pendirian. Kemudian bukti diri, KTP dan segala macam yang menunjukkan identitas dari pemilik dari suatu bisnis ini. Kemudian kalau misalnya sudah dipenuhi tadi, misalnya tanda daftar perusahaan, namanya seperti apa, nomor pokok wajib pajaknya berapa, kemudian bukti diri berupa KTP dan segala macam. Kemudian kalau ini sudah dipenuhi, maka nanti akan muncul yang namanya surat izin usaha perdagangan atau yang disebut dengan SIUP. Nah, kemudian akan juga muncul yang namanya dia mau usaha bisnis apa nih?
muncul yang namanya Surat Izin Usaha Industri atau SIUI. Nah, di sini adalah pengurusan izin pendirian. Jadi syarat-syarat apa aja itu secara umum sama ketika kita bicara tentang pendirian bisnis, baik jasa maupun produk. Nah, kalau dia berbadan hukum itu contohnya adalah PT. Nah, tidak semua badan hukum itu, badan usaha itu harus berbadan hukum. Kalau berbadan hukum itu PT, kalau yang tidak berbadan hukum itu CV. Akan tetapi, setiap badan usaha yang dimaksudkan untuk pengembangan atau ekspansi yang menjadi skala besar, maka perlu yang namanya usaha yang berbadan hukum. Nah, itu. Jadi, kalau yang namanya berbadan hukum itu adalah perlu adanya pengakuan dari negara terkait dengan usaha yang dikembangkan. Pengakuan badan hukum itu didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Jadi di sini ada, kalau misalnya bicara tentang badan hukum, kalau kita mau ekspansi, nah itu disahkan sama undang-undang dan hukum. Nah, yang ketiga adalah kita perlu mengklasifikasikan bidang apa yang akan kita jalani. Nah, tadi saya bilang kalau misalnya di konstruksi itu ada undang-undang yang mengatur tentang eh, klasifikasi usaha yang harus kita pilih gitu. Pertama misalnya ada klasifikasi usaha umum, klasifikasi usaha khusus. Nah, layanan yang diberikan dalam bentuk apa? Misal kalau di konstruksi itu klasifikasi umumnya itu adalah bangunan, gedung, dan sipil. Kalau misalnya klasifikasi khusus itu misalnya kita ahli di bidang instalasi, konstruksi khusus, fabrikasi, atau penyewaan peralatan. Nah, layanan-layanannya bisa dalam bentuk pembangunan, pemeliharaan, atau pembongkaran. Nah, disinilah kita harus perlu ketahui kita termasuk jenis bidang apa yang akan kita jalanin. Nah, itu. Yang keempat adalah pengakuan izin dari departemen lain, misalnya dari eh, yang membidangi bisnis konsultan. Nah, misalnya institusi atau bidang perusahaan yang atau pemerintah yang mengakui adanya bidang ini perlu dijalani. Jadi misalnya Kadin, Kadin itu harus mengetahui eh, perusahaan mana yang menjalani bisnis, misalnya eh, elektronik, misalnya atau IT dan lain-lain itu disahkan oleh bidang-bidang yang terkait dalam bisnis yang mau kita jalani. Nah, slide ini menjelaskan tentang perbedaan atau ciri khas yang terjadi antara CV dan PT. CV itu berasal dari bahasa Belanda ya ini ya. Commandeering Vennootschap. Ini PT perseroan terbatas, bahasa Belandanya seperti ini. Nah, apa yang membedakan? Nah, tadi saya bilang, kalau kita mau mengekspansi suatu bisnis, kita harus mengubahnya dalam bentuk bisnis berbadan hukum. Itu namanya PT. Nah, CV itu bukan berbadan hukum. Dalam misalnya bisnis UMKM, mikro. Nah, itu masuk disebut dengan CV. Nah, karena dia berbadan hukum PT, jadi harus disahkan. Misalnya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga berstatus badan hukum. Kenapa? Karyanya udah lebih banyak, kemudian cakupan bisnisnya lebih besar, terus risiko yang dihadapi lebih besar. Jadi dia harus di bawah naungan berbadan hukum. Nah, kalau yang namanya CV juga didaftarkan juga tapi ke sistem administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan HAM. Tapi dia didaftarkan dan ini kalau ini mendapat perlindungan hukum. Nah, bagaimana perbedaan lainnya? Perbedaan lainnya adalah dari sisi modal. Modal yang diperlukan untuk sesuatu bisnis CV itu tidak ada modal minimum yang harus ada di dalam CV itu dan misalnya masing-masing anggota atau sekutunya atau orang yang di dalamnya itu tidak perlu ada syarat untuk menyetor gitu. Nah, kalau yang namanya PT itu harus punya besaran modal yang ditentukan dari kesepakatan pendiri. Dan 25% dari modal itu harus ditempatkan dan disetor secara penuh. Nah, gitu. Jadi ada pembedanya antara CV dan PT. Ada lagi pembeda yang lain dari sisi nama. Nama CV itu bisa sama dengan
Nama-nama CV itu bisa sama, tapi kalau nama PT itu harus didaftarkan. Tidak boleh ada nama PT yang sama. Kemudian kalau PT itu bisa pendirinya itu bisa berwarga negara asing, bisa berwarga negara Indonesia, tapi kalau CV itu harus berwarga negara Indonesia. Nah, itu. Tadi saya bilang pengesahan pendirian itu kalau di CV itu bisa pengadilan negeri setempat gitu ya. Kalau yang namanya PT itu dari HAM Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, bagaimana dengan biaya pendiriannya? Kalau biaya pendirian CV itu termasuk lebih murah dibandingkan dengan biaya si PT. Tuh, jadi itu pembedaannya antara si CV dan PT. Ada lagi misalnya kepengurusannya. Nah, kepengurusannya itu ada yang aktif dan pasif kalau di CV, tapi kalau yang dia cuma misalnya punya kepalanya aja, kemudian kalau di PT itu ada komisaris dan direktur ada di dalam suatu PT, perseroan terbatas. Nah, tadi sudah dijelaskan perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dan tidak. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu bahwa bisnis kita itu berbadan hukum atau tidak, sudah pasti bahwa setiap usaha pasti ada karyawan yang dipekerjakan untuk menjalankan bisnis atau pekerjaannya. Nah, eh, perlu dipahami bahwa ketika menjalankan bisnis atau sebagai konsultan, kita harus memahami lebih dalam tentang undang-undang ketenagakerjaan yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Nah, ini harus ditaati dan referensinya terletak pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, di undang-undang ini terlihat jelas bagaimana kita harus mematuhi perjanjian tertulis antara kedua pihak perusahaan dan pegawainya. Nah, di sini pada saat kita sebagai konsultan engineer, entah kita sebagai personal maupun badan hukum, kita harus mentaati peraturan yang ada, perjanjian yang ada. Artinya kita kalau misalnya sebagai konsultan engineer personal, kita harus mentaati perjanjian tertulis antara kita dengan owner. Kalau kita di bawah naungan berbadan hukum, misalnya perusahaan IT, kita sebagai karyawannya, kita harus taat kepada perusahaan yang bergerak di bidang IT tersebut. Nah, kemarin saya sudah memberikan contoh, salah satu contoh yang namanya perjanjian tertulis. Pihak pertama itu perusahaan, pihak kedua itu pegawai, terkait tentang perjanjian kerja Indomobil terhadap karyawannya. Nah, di situ akan terlihat jelas apa saja hal-hal pokok yang ada di dalam surat kontrak kerja. Berikut misalnya jabatannya apa, job desk secara umum apa, kemudian berapa besar gajinya, terus kerjanya dimulai jam berapa dan ditempatkan di mana. Jika terjadi ada masalah, bagaimana model pemutusan hubungan kerjanya? Apakah ada surat peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga, atau setelah mengalami permasalahan yang konflik rumit, apakah bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja atau dilakukan yang namanya kesepakatan dalam bentuk musyawarah. Nah, di situ kalau kalian bekerja dalam suatu perusahaan atau tertentu, perlu dipahami tentang yang namanya undang-undang tersebut. Nah, bagaimana jika kita akan melakukan suatu perjanjian kalau kita memiliki usaha dalam bidang konsultan engineering? Nah, kita sebagai pemilik perusahaan, bukan sebagai personal nih ya. Jadi kita punya punya perusahaan, tapi bisnisnya itu dalam bentuk konsultan engineering. Ada aspeknya, misalnya dia bagian tipe perusahaannya itu adalah konsultan engineering IT. Nah, ada suatu perusahaan atau suatu bisnis yang mau diajak kerjasama. Kita sebagai penasehatnya. Nah, artinya di situ ada perjanjian bisnis di dalamnya. Itu disebut dengan kontrak. Nah, secara sederhananya, kontrak itu adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih
pihak di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya itu dituntut untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya tadi kita bicara tentang kontrak kerja nih, artinya ada dua orang yang eh, secara langsung menyetujui apa yang ada di dalam perjanjian tersebut. Jadi misalnya pihak pertama sebagai pemilik perusahaan, pihak kedua adalah sebagai pelaksana dalam menjalankan bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Nah, di situ harus adanya eh, kewajiban atau hak yang dituntut oleh masing-masing pihak. Nah, di dalam kontrak bisnis itu adalah adanya perjanjian dalam bentuk tertulis, di mana di dalamnya itu ada substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya yang bermuatan bisnis. Nah, secara umum, kontrak itu bisa dibagi menjadi 4 bagian, 4 model. Jadi kontrak itu yang bisa cuma ditandatangani dalam materai, kemudian ada juga yang kontrak itu didaftarkan atau didaftarkan saja oleh notaris, kemudian ada juga kontrak bisnis yang dilegalisasi di depan notaris, kemudian ada yang dibuat di hadapan notaris, kemudian dituangkan dalam bentuk akte notaris. Nah, saya tidak ingin menjelaskan mendetail dengan model kontrak bisnis seperti ini, namun intinya adalah kontrak bisnis ini menuangkan adanya suatu tuntutan kedua belah pihak. Apa yang harus dilakukan, kemudian ketika ada sesuatu yang terjadi, bagaimana menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut, kemudian jika tidak bisa diselesaikan, bagaimana diselesaikannya dalam bentuk hukum. Nah, itu isi dari kontrak bisnis yang hampir sama dengan yang namanya kontrak kerja. Nah, hampir semua penyusunan atau tahapan kontrak bisnis itu diawali dengan transaksi-transaksi dan proses-proses berupa tahapan-tahapan yang serupa yang akhirnya menjadi standar proses penyusunan kontrak. Pertama-tama, salah satu pelaku bisnis ini saling menghubungi pihak yang lain. Jadi misalnya pelaku bisnis IT itu menghubungi konsultan IT. Mungkin bisa melalui tertulis, lisan, elektronik, internet, atau mereka dapat informasi dari media iklan. Nah, setelah mereka saling terhubung satu sama lain, mereka melakukan yang namanya tahapan negosiasi. Nah, pada tahapan ini, para pihak, entah itu yang membuat pemilik bisnis dan entah itu yang menerima calon penerima bisnis, mencapai yang namanya kesepakatan awal untuk kepentingan bisnis mereka. Nah, kesepakatan awal yang terjadi antara dua belah pihak ini, kalau sudah tercapai, maka mereka akan yang namanya penandatanganan bisa melalui konsultan hukum atau lawyer yang mereka kenal. Nah, itu mungkin berbasis dalam bentuk hukum, dilegalkan. Yang seperti saya bilang tadi, ada beberapa macam jenis yang namanya kontrak bisnis. Nah, kemudian setelah mungkin ada kesepakatan dari di depan notaris atau dituangkan dalam bentuk akte, kemudian dilakukan yang namanya tahapan pelaksanaan tentang bisnis apa, program kerja apa yang harus dilaksanakan oleh penerima bisnis. Misalnya ada orang konsultan engineering yang menerima bisnis. Nah, setelah itu dalam pelaksanaannya mungkin ada sengketa nih. Ada permasalahan-permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Nah, bisa dilakukan dengan yang namanya negosiasi penyelesaian musyawarah. Jika tidak, ya penyelesaian melalui forum pengadilan. Nah, kontrak bisnis inilah yang sebagai acuan kapan mulainya suatu bisnis, kapan itu harus berakhir, dan kontrak ini juga ada
bernilai, punya nilainya berupa biaya berapa kos yang dikeluarkan yang akan diterima oleh penerima bisnis. Nah, ini secara umum terkait dengan kontrak bisnis. Jadi kontrak bisnis ini bisa diperlakukan juga pada pekerjaan yang namanya konsultan engineering. Nah, artinya bisa diberlakukan ke personal atau ke pemilik atau yang memiliki perusahaan dalam naungan konsultan engineering. Nah, ini saja dari saya untuk pemaparan tentang konsultan engineering. Terima kasih. Selamat sore.